saya Miftah Zahira. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi. Pengertian psikologi. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno. Psike yang berarti jiwa dan logia yang artinya ilmu. Sehingga secara etimologis, psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Penyebutan ilmu psikologi merupakan sebuah kekeliruan yang sering muncul karena kata psikologi sendiri berarti ilmu tentang jiwa. Sejarah psikologi. Walaupun sejak dulu telah ada pemikiran tentang ilmu yang mempelajari manusia dalam kurun waktu bersamaan dengan adanya pemikiran tentang ilmu yang mempelajari alam, akan tetapi karena kerumitan dan kedinamisan manusia untuk dipahami. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di University of Leipzig, Jerman. Ditandai oleh berdirinya laboratorium ini, maka metode ilmiah untuk lebih memahami manusia telah ditemukan, walaupun tidak terlalu memadai. Dengan berdirinya laboratorium ini, lengkaplah syarat psikologi untuk menjadi ilmu pengetahuan, sehingga tahun berdirinya laboratorium Wundt diakui pula sebagai tanggal berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, psikologi boleh dikatakan sebagai ilmu yang masih muda dibandingkan dengan ilmu lainnya, seperti ilmu alam, biologi, dan lain-lainnya. Karena baru pada akhir abad ke-19, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri dalam hal isi, metode, dan penggunaannya. Wilhelm Wundt dapat dikatakan sebagai bapak psikologi modern. Ia telah berusaha untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri atau otonom. Sebelum abad ke-19, psikologi merupakan bagian dari filsafat. Perbedaan cara memecahkan masalah jiwa di masa lampau dan di masa modern terutama terletak dalam cara pendekatannya. Pendekatan di masa lampau bersifat filosofis dan atomistik. Sedangkan masa modern dengan pendekatan saintifik atau ilmiah, yaitu melalui penelitian empirik. Perkembangan psikologi pendidikan pada abad ke-20 ditandai dengan banyaknya penelitian yang lebih khusus dan membawa dampak yang besar pada praktik pendidikan. Aliran psikologi pendidikan ini mempelajari proses belajar kaitannya dengan tingkah laku dan psikis atau kejiwaan dari banyak sudut pandang yang berbeda-beda. Hal ini membawa pengaruh pada praktik pendidikan seperti behaviorisme, psikoanalisa, dan gestalt. Pengujian pengkualifikasian dan penilaian metode-metode pendidikan telah dilakukan beberapa abad sebelumnya, bahkan sebelum psikologi lahir di akhir tahun 1800-an. Pada zaman dahulu, metode yang dilakukannya itu dengan mengungkapkan aspirasi, namun telah metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen. Hal tersebut menjadikan proses pengembangan keilmuan menjadi lebih spesifik dan terarah. Selanjutnya ada metode dalam psikologi pendidikan yang terdiri dari 5 metode. Yang pertama, eksperimen, kedua, kuesioner, ketiga, studi kasus, keempat, penyelidikan klinis, kelima, observasi naturalistik. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu secara lebih rinci. Metode eksperimen. Dalam metode eksperimen ini, peneliti sengaja menimbulkan gerak atau pernyataan jiwa yang dijadikan rangsangan-rangsangan. Segala perilaku yang diamati kemudian dicatat dan didokumentasikan secara rinci. Peristiwa ini yang terjadi selama eksperimen berlangsung dapat diulangi di lain waktu bila diperlukan dan merupakan kelebihan dari metode ini. Kelemahan dari metode ini adalah situasi yang ada merupakan buatan, maka subjek atau responden bisa saja berpura-pura dan hasil yang didapatkan juga tidak real atau lebih banyak biasnya. Dalam eksperimen ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Misalnya, penelitian pada kelompok anak tentang pengaruh kelompok bermain terhadap perkembangan bahasa. Pada penelitian ini seperti ini, variabel bebas yang mungkin mempengaruhi perkembangan bahasa sangat banyak seperti umur, jenis kelamin, status sosial, pendidikan orang tua, kondisi fisik, dan lainnya. Yang kedua ada metode kuesioner. Metode ini adalah suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik-topik psikologis, sosial, pendidikan,
dan lain sebagainya, yang ditunjukkan atau diberikan kepada suatu kelompok individu, dengan objek untuk memperoleh data dengan memperhatikan masalah-masalah tertentu yang kadang-kadang juga dipakai untuk tujuan-tujuan diagnostik atau untuk menilai ciri-ciri kepribadian. Adapun keistimewaan metode ini antara lain ialah A. Tidak terlalu memakai biaya. B. Bahwa dengan metode ini dalam waktu yang relatif singkat dapat mengumpulkan data yang banyak. Adapun kelemahannya antara lain terletak pada kebenaran jawaban yang kadang-kadang menyangsingkan. Yang ketiga ada studi kasus. Metode kasus studi atau studi kasus adalah suatu catatan tentang pengalaman seseorang, penyakit yang pernah diderita, pendidikan, lingkungan, perawatan, dan pada umumnya juga semua fakta yang relevan untuk masalah-masalah tertentu yang bersangkut dalam suatu kasus medis atau klinik. Metode ini dapat berhasil dengan baik apabila observasi dan pencatatan data-datanya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun yang diobservasi dan dicatat adalah data tingkah lakunya, bukan interpretasi dari kelakuan tersebut. Selanjutnya ada penyelidikan klinis. Menurut James Drawer, dalam kamus The Penguin Dictionary of Psychology, istilah klinik dapat diartikan sebagai tempat diagnosa dan pengobatan berbagai gangguan fisik, perkembangan, atau kelakuan. Dengan demikian, metode klinis ialah jenis metode dalam psikologi yang berusaha menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti dan intensif, serta dalam batas waktu yang lama. Ada beberapa macam cara dalam metode klinis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Studi kasus klinis digunakan untuk menyelesaikan masalah di samping kesukaran belajar, gangguan emosional, juga untuk masalah kenakalan remaja. Studi kasus perkembangan digunakan untuk mengetahui bagaimana jalannya perkembangan dari satu aspek-aspek tertentu. Contohnya, bagaimana perkembangan anak umur 6-9 tahun sehingga kita dapat menentukan metode pengajaran matematika yang tidak menimbulkan terlalu banyak kecemasan. Cara longitudinal. Penelitian ini dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu pada subjek yang sama. Pada contoh di atas, kita mengamati anak tersebut dalam jangka waktu 3 tahun, 6-9 tahun. Cara cross-seksional. Penelitian ini dilakukan dengan cara memakai sampel-sampel yang mewakili usia anak yang ingin diteliti. Misalnya pada contoh di atas, kita menggunakan sekelompok anak usia 6 untuk mengetahui emosi anak usia 6, sekelompok anak usia 6,6 untuk mengetahui emosi anak usia 6,6, sekelompok anak usia 7 untuk mengetahui emosi anak usia 7, dan seterusnya sampai akhirnya kita ambil sampel dari sekelompok anak usia 9 untuk mengetahui emosi anak 9. Dari sekelompok tersebut dapat diambil kesimpulan perkembangan emosi setiap tingkat usia. Dapat disimpulkan perkembangan emosi anak usia 6 tahun sampai 9 tahun. Metode yang terakhir adalah metode observasi naturalistik. Metode observasi naturalistik bisa digunakan dalam psikologi pendidikan untuk mengamati interaksi yang terjadi dalam sekelompok anak peserta didik. Metode ini dapat dilakukan oleh psikolog atau guru yang menjadi pendampingnya melalui kegiatan belajar mengajar sehari-hari dalam kelas reguler, bukan kelas yang dibentuk secara khusus. Selama kegiatan belajar mengajar sedang berjalan, jenis tingkah laku peserta didik yang sedang diteliti akan dicatat dalam satu format observasi yang secara khusus dirancang sebelumnya sesuai data atau informasi yang diberikan. Materi yang terakhir, macam-macam gejala jiwa. 1. Gejala jiwa kognisi atau pengenalan. Dalam arti luas, cognition atau kognisi merupakan pemerolehan, pemetaan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan istilah, kognisi berkembang menjadi suatu ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan, informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Gejala kognisi meliputi 1. Pengamatan, 2. Tanggapan, 3. Fantasi, 4. Daya ingatan, 5. Berpikir, dan terakhir inteligensi. 2. Gejala jiwa konasi atau kemauan. Kemauan merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan adalah titik akhir dari gerakan yang menuju pada satu arah. Adapun tujuan kemampuan adalah pelaksanaan suatu tujuan-tujuan yang harus diartikan dalam suatu hubungan.
Gejala konasi terbagi atas 6 bagian, yaitu 1. Dorongan, 2. Keinginan, 3. Hasrat, 4. Kecenderungan, 5. Hawa nafsu, dan terakhir kemauan. 3. Gejala jiwa emosi atau perasaan. Perasaan termasuk gejala jiwa yang dimiliki oleh semua orang dan tingkatannya pun tidak sama. Perasaan tidak termasuk gejala mengenal, walaupun demikian, perasaan sering juga berhubungan dengan gejala mengenal. Jenis-jenis emosi perasaan terbagi dua, yaitu yang pertama perasaan-perasaan jasmania dan yang kedua perasaan-perasaan rohania. Perasaan-perasaan jasmania. Jenis perasaan ini sering disebut perasaan tingkat rendah yang terbagi atas dua macam, yaitu perasaan sensoris, perasaan yang berhubungan dengan stimulus terhadap indera, misalnya dingin, hangat, pahit, asam, dan sebagainya. Yang kedua perasaan vital, yaitu perasaan yang berhubungan dengan kondisi jasmani pada umumnya, misalnya lelah, lesu, lemah, sehat, segar, dan sebagainya. Yang kedua ada perasaan-perasaan rohania. Perasaan ini sering pula disebut sebagai perasaan luhur atau tingkat tinggi, yaitu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama perasaan intelektual, yaitu perasaan yang berhubungan dengan kesanggupan intelektual dalam mengatasi suatu masalah. Misalnya, senang atau puas ketika berhasil, ini merupakan perasaan intelektual positif. Kecewa ataupun jengkel ketika gagal, ini perasaan intelektual negatif. Yang kedua, ada perasaan kesusilaan atau etis, yaitu perasaan yang berhubungan dengan baik, buruk, atau norma, misalnya puas ketika mampu melakukan hal yang baik, atau menyesal ketika melakukan hal yang tidak baik. Yang ketiga, ada perasaan estetis atau keindahan, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penghayatan atau apresiasi tentang sesuatu yang indah atau tidak indah. Perasaan ini timbul jika seseorang mengamati sesuatu yang indah atau jelek. Yang indah menimbulkan perasaan positif, sedangkan yang jelek menimbulkan perasaan yang negatif. Yang keempat ada perasaan sosial atau kemasyarakatan, yaitu perasaan yang cenderung untuk meningkatkan diri dengan orang-orang lain, misalnya perasaan cinta sesama manusia, rasa ingin bergaul, ingin menolong, rasa simpati atau setia kawan, dan sebagainya. Yang kelima ada perasaan harga diri, yaitu perasaan yang berhubungan dengan penghargaan diri seseorang. Misalnya rasa senang, puas, dan bangga akibat adanya pengakuan dan penghargaan dari seseorang lain atau sebaliknya. Yang terakhir ada perasaan ketuhanan atau religius, yaitu perasaan yang berkaitan dengan kekuatan dan eksistensi dari Tuhan. Manusia merupakan satu-satunya yang dianugerahkan perasaan ini oleh Tuhan. Perasaan ini digolongkan pada peristiwa psikis yang paling luhur dan mulia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.